Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, hmm, ada yang nanya nih gini. Kalau obat untuk diminum apa saja? Ya, jadi ini balik lagi ke acara konsultasi online teman-teman, konsulen di channel gua ya, dengan berharap dengan adanya channel ini ya, channel ini konsulen ini berharap video gue bisa direkomendasikan oleh YouTube, karena memang video ini tidak direkomendasikan karena konten-kontennya yang terlalu ya untuk dewasa lah, kasarnya seperti itu, karena nggak semua orang tuh suka dengan konten perawatan luka. Jadi dengan teman-teman membantu like, comment, and subscribe ya, gue berharap channel ini bisa dijangkau masyarakat lebih luas, khususnya yang di pelosok daerah yang mengalami kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan teman-teman. Ya, jadi tadi pertanyaannya ya, obat apa aja biasanya? Tadi apa tuh? Kalau obat untuk diminum apa aja? Gua nggak pernah menganjurkan untuk minum obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau obat dari gue pribadi, hampir semua pasien luka gue yang gue tayangin, gue nggak pernah kasih obat minum. Ya, kalau butuh obat, biasanya gue anjurkan ke dokter. Ya, dokter penyakit dalam kalau diabetes rata-rata. Kalau ada masalah arteri ulcer, ya datangnya biasanya gue anjurkan ke bedah vaskuler dulu. Ya, nanti biasanya kan dari sana dapat obat pengencer darah dan lain-lain. Ya, jadi gue ke rata-rata kedua dokter tersebut teman-teman. Ya, gue jarang kok kalau ke dokter-dokter lain, pasti gue lebih ke penyakit dalam atau enggak bedah vaskuler, tergantung kasus lukanya seperti apa. Terus obat minumnya gimana bang? Ya, kalau obat minum, oh iya, kalau untuk diabetes itu wajib banget punya alat cek gula darah. Itu adalah kunci pertama teman-teman. Jadi bukan lebih ke obat kalau gue. Nanti kalau obatnya udah stabil dari penyakit dalamnya, kan biasanya dosisnya bisa diturunin, diapain ya, nanti tetap bisa dipantau ya menggunakan alat cek gula darah. Ya, jadi kalau nggak punya alat ceknya, ya kita mana tahu kalau itu stabil atau enggak. Intinya seperti itu. Ya, intinya kalau obat itu ke dokter. Terus ada nggak bang apa ya, obat-obat lain gitu, antibiotik? Gue nggak pernah kasih antibiotik. Pemberian antibiotik yang tidak tepat itu hanya membuat percuma. Ya, kan bakteri itu kan ada banyak macam ya teman-teman, dari A sampai Z. Ya, kita kalau ada bakteri A, otomatis dikasih antibiotiknya jenis A. Kalau ada bakteri jenis J, otomatis obatnya untuk membunuh bakteri jenis C. Jadi obatnya juga macam-macam. Ya, antibiotik itu kan ada banyak macam ya teman-teman. Ada moxilin, cefixim, pokoknya banyak dah. Ya, nah jadi memang gue nggak pernah sembarangan. Ya, kalau butuh obat gue anjurin ke dokter, intinya seperti itu. Ya, terus juga kalau lukanya sulit sembuh, terus penasaran bagaimana, ya anjurin untuk kultur tuh lukanya ada bakteri apa tuh di luka, kok nggak mati-mati ya kan, dikasih antibiotik oleh dokter. Apakah antibiotiknya meleset apa gimana, apa kurang tepat, kan nggak tahu ya. Jadi gue pribadi gue nggak pernah kasih obat apapun. Nah, supaya lukanya cepat sembuh gimana? Makan teman-teman sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya, biasanya tinggi protein yang gue anjurin. Ya, telur kayak ikan kayak ya apapun. Misalnya telur, ya jangan telur mulu, nanti bosen. Ya, biasanya 2 minggu masih semangat makan telur, tapi minggu ketiga biasanya udah nyium baunya, jadi uwe. Jadi diselang-seling, boleh ikan mau digoreng kayak, mau direbus kayak. Ya, gue bukan ahli gizi sebenarnya teman-teman. Ya, cuman kan kebanyakan pasien ya mungkin ahli gizi juga di mata masyarakat adanya di puskesmas mungkin kebanyakan gitu kan. Tapi sekarang di sosial media tuh udah banyak kok yang ahli gizi, yang memang ahli gizi teman-teman ya, yang buka konsultasi online juga ya, kayak di TikTok, di YouTube gitu, mungkin ada teman-teman bisa langsung nanya. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau gue pribadi, gue memberikan anjuran makanan itu sesuai dengan pengalaman gue. Untuk pasien diabetes biasanya makannya cuma 2 kali gue anjurin. Ya, pagi sama sore, siang buat ngemil doang, dan diporsiin tuh. Makanan apapun gue pernah bahas di channel gue yang satunya yang bukan perawat biasa. Diabetes itu nggak ada pantangan sebenarnya makannya, cuman gulanya tuh harus terkontrol. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi jarang banget ya, apa perlu kapsul albumin, nggak perlu. Kalau gue pribadi, gue jarang banget memberikan anjuran makan minum-minum tertentu, gue jarang banget. Tapi terserah, itu kan pilihan keluarga ya. Ya, kalau ada budget, ada silakan. Kalau teman-teman baca tentang kapsul albumin dan lain-lain itu bagus, ya silakan. Tapi gue nggak pernah menganjurkan. Gue lebih memilih untuk yang alami teman-teman, yang herbal kasar gitu
gitu kan. Ya, jadi gua ini bukan anti, walaupun gua orang medis, gua nggak anti herbal, tapi gue juga suka sebel ada oknum-oknum yang jualan herbal itu ya untuk udah pakai herbal aja nanti lukanya bagus. Brengsek banget, akhirnya diamputasi. Itu ada beberapa kejadian teman-teman. Gue kesel banget makanya sama oknum-oknum yang apa ya, yang cuma nyari duit doang. Lu nggak tahu apa-apa tapi lu jualan apa namanya, jualan paket terus mahal gitu. Sekian videonya kali ini dari gue, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.